Karena iblis itu suatu saat datang secara tiba-tiba. Ya, dia akan menghancurkan kita kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak siap sedia. Namun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang menarik dalam syair ini ada perubahan, ya. Dartis yang terjadi dalam diri Daud, yang semula takut menjadi tidak takut lagi. Nanti teman-teman kalau kita baca, ya, itu terdapat di ayat 4 dan 5, ya. Apa kunci rahasianya sehingga Daud tidak takut lagi? Apa kunci rahasia kita juga, ya, sehingga kita tidak takut lagi? Poin yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud mempercayai Allah sepenuh hatinya. Amin. Mari kita juga pada pagi ini, ya, Anda dan saya harus mempercayai Allah sepenuh hati kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba baca Angel itu ayat 4D. 4D. Yang Mazmur 56 tadi? Ya, 4B. 4B. Yes. 4B. 4B-nya, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Yes. Itu. Haleluya. Yes, betul. Amin. Nah, ketika Daud melakukan refleksi dalam kehidupannya, ia menyadari, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dalam ayat ini, dia menyadari dari pengalaman dengan Allah. Dia menyadari ketika dia membangun hubungan intim dengan Allah. Dia menyadari pertolongan Tuhan, bahwa Tuhanlah memberikan kekuatan kepadanya sehingga dia tidak takut, dia tidak khawatir lagi. Ya, karena dia sepenuhnya menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Mari teman-temanku yang dikasih oleh Tuhan, kalau Daud bisa, ya, ribuan tahun yang lalu, pagi ini juga kita pasti bisa. Amin. Haleluya. Amin. Allah adalah tempat perlindungan. Kita harus tahu dan percaya bahwa Allah adalah tempat perlindungan Anda. Allah adalah tempat perlindungan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sumber kekuatan dan penolong baginya. Sumber kekuatan dan penolong bagimu. Sumber kekuatan dan penolong bagi diri saya, yang membuat dia tenang dan menang menghadapi para musuhnya. Saudaraku, di situ coba baca, ya, Mazmur 46 ayat 2. 46. Ya, yang membuat menang, tenang dan menang menghadapi para musuhnya. Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka tidaklah heran ketika Daud menghimbau setiap orang bangsa, ya, setiap orang Israel untuk menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Allah dan percaya kepadanya, sebab Allah yang tidak, ya, yang akan bertindak bagi mereka. Pagi ini saya katakan dan saya tegaskan, ya, kepada musuh-musuhmu, ya, bahwa Allah akan bertindak bagi orang yang akan menganiaya Anda. Pembalasan bukan dari kita, saudaraku, tetapi pembalasan dari Allah, dari Tuhan. Amin. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Di situ tertulis, saudaraku, kalau saya di dalam Mazmur 37 ayat 5, dia mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Daud menyerahkan hidupnya kepada Tuhan
dan percaya kepada Tuhan, maka ia akan bertindak. Tuhan yang bertindak, bukan Daud yang bertindak. Daudnya aman, Daudnya tenang, Daudnya santai-santai karena semua permasalahannya yang dia alami dia serahkan kepada Tuhan. Dan dia percaya, dia tidak mengingat lagi masalah musuhnya itu yang menghancurkannya. Dia tidak mengingat itu karena kenapa tidak dia mengingat, saudaraku? Karena dia sudah serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, amin. Amin. Haleluya. Poin yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan yang saya mau bagikan kepada kita. Ya, silakan Angel baca ayat kelimanya dulu dari apa tadi, Mazmur 56. Mazmur 56. Bentar. Iya, ayat 5. Teman-teman di bawah juga bisa catat ayatnya yang saya sebutkan ini. Kita kupas, kita sama-sama belajar. Aku baca ya, Mazmur 56 ayat 5 ya. Ayat 5 apa ayat 6? Yes. 5. Ayat 5 ya. Yes. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yes. Ayat 6. Thanks. Cukup. Enggak, ayat 5 aja. Ya, ayat Oke, 5. makasih. Ya, thank you. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, poin yang kedua, Daud memegang teguh janji firman Allah. Ya, sekali lagi poin yang kedua yang saya bagikan kepada kita pagi ini, yaitu Daud memegang teguh janji firman Allah. Kalau Daud pada ribuan tahun yang lalu memegang teguh janji firman Allah, pagi ini kita semua pasti bisa seperti Daud, ya, memegang teguh janji firman Allah. Saudaraku dimanapun Anda berada, salah satu bentuk kepercayaan kita adalah memegang teguh dan memelihara janji-janji Allah melalui firman-Nya. Amin. Haleluya. Amin. Hal itu juga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada, ditujukan oleh Daud dengan menyukuri saudaraku firman Tuhan yang selama ini menjadi penopang bagi hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, catat ayatnya atau nanti juga Angel baca ya. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dan sampai 106. Saudaraku, 119 ayat 105 dan sampai 106. 119 ayat 105 ya sampai 106. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, silakan catat, nanti bisa dibuka kembali ya. ya. Yesus. Aku bacain ya. Yes. Mazmur 119 ayat 105 sampai 106 ya. Yes. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang Amin. bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Nya yang adil. Amin. Yes. Haleluya, luar biasa. Coba kita renungkan teman-teman ayat itu. Luar biasa ya kalau kita merenungkan. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka hati. Ini yang memberikan kita kekuatan teman-teman. Inilah yang mengubah hidup kita. Yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Yang kurang yakin kepada Tuhan menjadi yakin kepada Tuhan, karena firman Tuhanlah yang akan menguatkan kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika takut dan khawatir, carilah janji firman Tuhan yang akan mampu menguatkan saudara untuk mengusir rasa takut dan kekhawatiran menjadi tidak ketakutan serta ketenangan yang melahirkan damai sejahtera. Amin. Makanya jangan kita pergi lari ke lapo-lapo. Jangan pergi kita lari ke diskotik. Ya, kadang-kadang kan banyak orang seperti begitu. Walaupun KTP Kristen. Ya.
Dia pikir ketika dia menghadapi masalah, waduh, saya udah suntuk di rumah, saya pergi ke diskotik, uangnya habis, hancur-hancuran. Ya, pulang dari situ, dia datang, dia sampai ke rumah, dia berpikir lagi masalahnya. Begitu-begitu terus. Nggak ada artinya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, tidak ada faedahnya. Tetapi itu tadi dikatakannya di dalam firman Tuhan itu. Ya, marilah, ya, kita mencari, ya, firman Tuhan. Mari kita belajar daripada pergi ke lapo-lapo, minum-minum tua, makan-makan kaca. Mendingan kita belajar firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, di dalam poin yang kedua yang saya bagikan kepada kita, ya, saya akan berbagi ada 4 di dalam poin yang kedua ini. Ada 4 bagian hanya saudaraku. Silakan saudaraku dibaca dulu Matius 7 ayat 11. Poin yang pertama bagian A. Matius 7 ayat 11. Jesus name. Matius 7 ayat 11. Yes. Teman-teman di bawah Jadi dicatat jika ayatnya. kamu Silakan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Wow, luar biasa saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Bagian A, ya, poin yang kedua bagian A ini yang saya akan bagikan kepada kita. Ketika kita takut, ketika Anda takut akan kebutuhan hidup sehari-hari, firman Tuhan mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Kita adalah yang jahat sebagai orang tua yang jahat. Dibandingkan di situ dikasih perumpamaan. Atau kita adalah saudara-saudara yang jahat bagi saudara kita. Ya, tahu memberikan pemberian yang baik kepada saudara kita atau kepada anak-anak kita. Di situ dia katakan, apalagi Bapamu yang di surga yang tidak jahat, apalagi Bapamu yang baik di surga, ya, haleluya, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Makanya minta kepada Bapa di surga. Amin. Haleluya. Minta. Tetapi jangan dengan paksa kepada Tuhan. Contohnya meminta seperti ini saudaraku. Tuhan, saya mau meminta kirimkan saya mobil. Ya. Tetapi kalau Tuhan tidak kirimkan saya mobil, saya tidak percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada. Itu permintaan yang salah. Memang sebenarnya kalau kita minta Tuhan kasih, pasti Tuhan kasih. Tapi kita ingat dulu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apakah Anda bisa bawa mobil? Ya. Orang yang meminta mobil, pasti orangnya bisa bawa mobil. Amin. Pasti diberikan. Kalau tidak diberikan berarti Tuhan katakan, kalau saya kasih mobil sama kamu, pasti saya berikan. Tapi kalau kamu tidak bisa bawa mobil, kamu mati, kamu menabrak orang. Saya nggak mau kasih, saya nggak mau jawab doa itu. Dan Tuhan sudah tahu yang terbaik. Ya. Contohnya teman-temanku yang dikasih oleh Tuhan, saya sering sekali menyampaikan. Ya. Kemarin saya sampaikan begini di suatu kepolisian ya teman-teman yang saya diundang. Ya. Anda meminta pesawat. Ya, karena Anda melihat helikopter di teman-teman punya. Kamu juga kepingin seperti begitu punya helikopter. Ya, kamu bergumul, Tuhan berikan saya helikopter, berikan. Tuhan berikan pasti. Ya, tidak ada yang tidak pasti. Masalahnya apakah kamu sudah mempersiapkan lapangan helikopternya dulu? Itu masalahnya. Persiapkan dulu. Baru minta sama Tuhan. Belajar dulu, baru minta sama Tuhan. Tuhan itu pasti memberi. Asalkan kita bisa kerjakan, asalkan kita bisa lakukan saudaraku. Bisa kita bawa. Nah, di situ mengatakan di saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Apalagi Bapamu yang di surga, yang akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ingat, saudaraku, kalau Tuhan memberikan yang terbaik kepada Anda, saya yakin juga Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk saya. Amin.
Amin. Haleluya. Kalau Tuhan menyembuhkan si Anu yang sakit, Anda percaya Tuhan juga akan menyembuhkan saya, karena kita ada di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah pilih-pilih kasih. Ya. Amin. Betul. Tuhan tidak pernah pilih-pilih kasih, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan juga tidak mengatakan karena kamu kaya, saya kasih kamu ke surga. Di dunia ini kaya, karena kamu miskin di dunia ini, kamu tempatmu neraka jahanam. Tidak. Kaya dan miskin Tuhan tidak memilih-pilih. Kalau kamu mengikuti ajaran Tuhan, percaya kepadanya, ya, maka kamu pasti masuk surga, walaupun kaya atau miskin. Pasti. Tidak ada kata-kata mudah-mudahan. Pasti. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mau lanjut. Poin yang bagian B. Ya, tadi saya katakan saya akan bagikan 4 poin yang kedua. Silakan Angel buka Yesaya 4:6 ayat 4. Saudariku yang baik. Sebentar, Yesaya 4. Teman-teman di bawah nanti bisa direnungkan kembali, dicatat ayatnya. Karena tidak jarang sekali saya menyampaikan firman Tuhan seperti begini. Yesaya 4 ayat berapa? Ya, Yesaya 46 ayat 4. Oh, Yesaya 46. Oh, selamat pagi Pak. 4. Yesaya Selamat 46 pagi ayat? Pak Herlim. Iya. Ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Ya, sampai masa tuamu. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Menyelamatkan kamu. Amin. Janji Tuhan, kalau kita sudah dekat percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berpegang teguh pada janji Tuhan, di sini di dalam Yesaya memberikan suatu motivasi, semangat, kekuatan bagi Anda dan bagi saya. Takut akan hari tua. Dia mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Haleluya. Sampai masa tua, sampai putih rambutmu, aku akan memegang engkau, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Dia akan melindungi asalkan kamu percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Yakin dan mengikuti perintahnya Tuhan, saudaraku. Bagian yang C, saudaraku, saya mau bacakan saja. Ya, ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita merasa bimbang, takut akan diserang iblis, saya bacakan. Ya, Roma 8 ayat 31. Teman-teman di bawah catat. Ya, dicatat. Nah, sampai sekali lagi, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Amin. Haleluya. Iblis banyak sekali yang ingin mau mencabut nyawa kita, yang menghancurkan kita, yang menghancurkan iman kita, ya, yang mengambilkan firman Tuhan. Jangan takut. Nyatakan kebenaran, maju terus. Dia katakan di situ, saudaraku, di dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kamu katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak saya, jika Allah ada di pihak kamu, siapa yang akan melawan kita? Siapa yang akan melawan aku? Tidak ada, karena Tuhan yang menghancurkan musuh-musuh kita yang berperang, yang mencuci otak mereka, menghancurkan yang musuh. Maka iblis-iblis itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, akan takut. Bagian yang keempatnya atau D, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
Ya. Takut akan kelemahan kita. Demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atau kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada, saya akan mengakhiri renungan pagi ini. Tuhan memiliki rencana terbaik bagi umatnya. Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagiku, bagi kita semua. Terlebih bagi setiap pribadi yang taat dan mengasihinya. Pribadi yang mengasihi dan taat kepada Allah ditujukan melalui teladan Daud yang kita baca tadi, yang mau percaya sepenuh pada Allah serta memegang perintahnya. Mari kita teladan, ya, mari kita teladani apa yang telah Daud lakukan, sehingga Allah juga mengaruniakan damai sejahtera bagi kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tolong di Tuhan. mute ya. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, buat firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada pagi ini. Biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan ada banyak musuh-musuh kami. Kami tahu Tuhan ada banyak yang ingin mengintai kami. Tetapi kami percaya, kami tak akan takut karena Tuhan bersama dengan kami. Tuhan adalah pelindung kami, penolong kami. Walaupun ada yang menyakiti kami Tuhan, kami percaya dengan lewat firman-Mu, kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam nama Yesus, dan biarlah room ini selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami akan melanjutkan pelayanan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. 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 Saya persilakan Amin. kepada hostnya. Amin. Ini ada Bang Zuma. Pak Pendeta Toro, ada Bang Zuma minta Selamat naik pagi. ya. Selamat pagi Ma. Pak Pendeta dan teman-teman Selamat sekalian. pagi. Selamat pagi Iya. Bang Zuma, selamat pagi. Pagi. Ya, Di sini saya mau coba ambil alih sebentar. Ya host ya. Boleh Ya, host? boleh. Ah, Boleh, Pak boleh. Toro, kebetulan ada nih tamu kita dari Islam, yaitu Pak Juma. Mungkin mau diskusi dan kedatangan ke sini. Gimana kira-kira Pak Toro atau Bang Nats, maukah berdiskusi dengan Bang Juma? Mau berdiskusi Pak Ya, Pendeta Toro kita, dengan Bang Zuma atau Nathan? Kamu ambil alih ya, Ken? Boleh. Oh, kita tanya Mana sama Pak Toro, ya, jangan kita Bang Nats? Kalau Iya, nggak mau jangan juga langsung nggak kita apa-apa, nggak tebak dipaksa. Enggak Ken, jangan kita langsung tebak apa rencana Bang Juma mau di atas, mungkin ada yang dia Ya mau diskusi lah, bilang. bahasanya diskusi lah. Atau sharing apa gimana? Tapi sharing nanti pasti berujung diskusi juga. Ya, kita membahas Ya. dalam topik ini tadi, dalam topik tema yang telah saya angkat tadi. Nanti itu Sinjenas juga nanti nggak apa-apa kalau mau sama-sama Oh, belajar. temanya tadi jelaskan aja Pak Toro. Ya, berpegang pada janji Tuhan. Itu di dalam Berpegang Mazmur. Iya, kepada berpegang pada janji Tuhan. Tuhan. Iya, itu Mazmur. Mau diskusinya dua arah atau satu arah aja? Bible. Gimana Nas?
dua arah atau satu arah terserah aja. Terserah. Jangan terserah. Bang Bebas Juma ya, kira-kira mau satu satu arah, arah mau apa dua dua arah. arah? Tapi gini, kalau Dua dia arah mau juga bisa, Bang. diskusi, Silakan. begini Ken, kalau dia mau sekedar bertanya doang, itu nggak masalah buat gua. Tapi kalau dia udah menyimpulkan, ya sekalian aja dua arah, biar bisa bikin Ya makanya perbandingan. kalau diskusi ini nanti saya atur konsepnya. Gak akan ada yang namanya gontak-gontokan. Apa temanya, apa topiknya, nanti bergantian bertanya, bergantian menjawab, bergantian yang menanggapi, bergantian yang menyanggah. Itu aja. Tadi Pak Toro mengangkat dari Bible, apa topiknya Pak Toro? Berpegang pada janji Tuhan. Itu Sebenarnya Mazmur. nggak boleh Pak Toro yang mengangkat dari Bible Pak Toro, harus mengangkat topik dari Al-Quran kalau dua arah. Nanti Bang Juma mengangkat topik dari Bible gitu. Siap. Pak Toro atau Nats apa mau diangkat topiknya dari Al-Quran? Terserah. Terserah. Ini aja. Atau Apa begini ya? aja. Kalau Apa tadi Pak Toro? Dan apanya temanya yang dia Temanya sebut tadi? berpegang pada janji Tuhan. Nah, kalau berpegang kepada janji Tuhan itu bisa dibandingkan nggak ke Al-Quran? Ada nggak itu? Sudah jelas ada. Ada, Bang. Ada. Ada Bang Juma ya? Iya. Oke, iya. sekarang kita sepakat bahwa diskusinya temanya berpegang kepada janji Tuhan atau berpegang kepada janji Allah. Ya, sekarang yang mau menanggapi duluan Bang Juma, memberi statement Bang Juma atau dari Bang Toro atau Nat Bible? Lah Bang Juma aja dulu. Nanti kita atur Cuma waktunya. aja dulu. Berikan Opening statement statement. itu kita 5 kasih menit. waktunya 5 menit. Ntar ya gua atur dulu ini timernya. Berpegang janji Tuhan ya, diingat ya. Ya, kawan-kawan di bawah bisa Ken bantu tap dulu juga biar live-nya aman. Ken, Ken Bentar dulu Amanat Ken, sama saya Esther, turun dulu ke aku bawah jadikan dulu, saya mau moderator ke ya. kamar mandi ya Ken ya. Sebentar ya. Ya dilanjut Jangan dulu kan. turun nih Pak, didimin aja. Iya. Didimin aja. Bukan turun, saya pergi ada ke kamar mandi dulu. Kan Di 5 mute menit aja, dari di Bang Juma. Di mute. Berarti Iya, nanti harus Nat sendiri nih yang menanggapi statementnya Ya, Pak tenang Bang aja. Juma. Silakan Bang Suma 5 menit waktu untuk opening statement. Sabar. Ken, timer. Janji keselamatan ya. Oke, silakan Bang Juma. Bukannya kalian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah dan teman-teman Kristen yang saya kasihi, terima kasih banyak atas dipersilahkannya saya kemudian untuk mengambil tempat di Komal ini. Saya sangat menghargai. Terkait dengan tema kita, keselamatan gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kami melalui Al-Quranul Karim, surah Ali Imran ayat 31, di mana di sana ada perintah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk supaya beliau menyampaikan kepada seluruh umat manusia. In kuntum tuhibbunallah, katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, jika engkau mencintai pencipta langit dan bumi, maka ikutilah aku, fattabi'uni. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi yang kami sebut Allah di sini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi.
ketika Allah mengatakan, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah pencipta langit dan bumi, maka ikutilah aku Muhammad. Niscaya pencipta langit dan bumi pun akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu, karena pencipta langit dan bumi itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini teman-teman bisa lihat di dalam Al-Qur'anul Karim surah ke-3 ya, ayat 31. Jadi kemudian kami nggak ragu ketika kami mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pencipta langit dan bumi itu akan mengampuni dosa-dosa kami dan akan menyayangi kami. Nah, sedangkan kita tahu kalau pencipta pemilik jagat raya ini mencintai kita, maka segala aspek di dalam kehidupan kita itu terjamin oleh Allah. Kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim juga diterangkan dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam kecintaan kami kepada Allah dan juga ikutnya kami kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami diberikan kitab sebagai petunjuk. Jadi dalam hal kaidah, itu kami sebut dengan sebutan Alkitab atau Al-Quran, di mana di dalamnya terkumpul semua perintah dan larangan yang harus kami lakukan. Kemudian jaminan Allah itu kepada kami ini adalah orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di dalam Al-Quran jelas bahwasanya kaidah-kaidah orang beruntung itu dijelaskan dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi mereka yang kemudian tanda-tanda orang beriman itu adalah ketika mendengarkan nama Allah disebutkan, maka bergetar hati mereka. Ya, ada perasaan yang berbeda dengan perasaan tatkala orang itu tidak mendengarkan atau melafazkan lafaz Allah itu sendiri. Nah, dari sini kami umat Islam itu sekali lagi ketika dikatakan mendapatkan jaminan keselamatan, yaitu kami tidak ragukan. Ya, kami tidak ragukan keselamatan yang diberikan kepada kami. Karena kenapa? Karena janji Allah itu pasti bahwa barang siapa yang mentaati perintahnya, maka upahnya adalah jannah. Ini yang kami pahami di dalam keimanan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga iman kami kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang mengajarkan kemudian kepada kami hal seperti apa kami berlaku terhadap pencipta langit dan bumi dan hal seperti apa kami berlaku terhadap sesama makhluk. Nah, ini sekedar pengantar dari saya bahwasanya jaminan keselamatan di dalam ajaran agama Islam itu sangat nyata, bahwa keselamatan hanya bisa diperoleh dengan ketaatan terhadap Allah dan juga terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Demikian teman-teman, terima kasih banyak. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Terima kasih sudah menjelaskan apa itu keselamatan dalam imannya Bang Juma, yaitu di hari Islam. Begitu juga kita akan mendengarkan penjelasan tentang keselamatan dari Nats Babel atau Pak Torosaki. Kiranya Pak Torosaki juga sambil menyimak tadi. Nats Babel diharapkan untuk menjelaskan apa itu dan bagaimana itu janji keselamatan dari versi Alkitab. Waktu dan tempat dipersilahkan Nats atau Pak Toro, bisa aja siapa aja. Oke, siap. Pak Pendeta Toro gimana? Aman? Atau aku dulu? Silakan. Oke, saya dulu ya. Oke, mulai Nats. Timer. Ya. Oke, Assalamualaikum semuanya saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan Assalamualaikum Bang Juma dan saudara-saudara. Waalaikum. Sekarang kita di sini membahas tentang jaminan keselamatan. Saya akan membawakan beberapa ayat di Alkitab tentang janji Tuhan dan jaminan keselamatan yang sudah dipastikan
Di Yesaya 43 ayat 11 di situ katakan, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Di Yesaya 44 ayat 6, kita firman dari Tuhan Allah kita, Raja penebus, akulah yang terdahulu dan yang terkemudian, tidak ada Tuhan lain selain daripada kita. Jaminan apa yang diberikan Tuhan kita kepada kita untuk keselamatan kita? Yesus berkata seperti ini, Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia. Kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu aku berkata kepadamu, kamu akan mati di dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Jadi untuk orang-orang itu saya, dia akan mati dalam dosanya. Tetapi untuk orang saya seperti apa? Yohanes 3 ayat 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak. Saya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 8 ayat 51 juga berkata, barang siapa menuruti firman, dia tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Nah, jaminan keselamatan yang diberikan Yesus itu pasti di 8 dia berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil mereka dari tangan. Nah, apa maksud dari hidup yang kekal ini? Maksudnya adalah jaminan keselamatan yang kita dapatkan dari Yesus Kristus. Karena ingat teman-teman, kita mendapatkan keselamatan hanya satu jalan yang kita lalui, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus pernah berkata juga Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Aku. Nah, untuk kita yang percaya itu sangat-sangat berbahagia. Karena Roma 10 ayat 9 juga berkata, sebab barang siapa yang dari lidahnya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan selamat, dan dari dalam hatinya mau percaya bahwa Allah telah membangkitkannya dari antara orang mati, akan diselamatkan. Dan di Kekristenan, jaminan keselamatan itu penuh, hak penuh, bukan setengah-setengah, hak penuh tanpa ada laundry dulu ke neraka. 2 Petrus 1 ayat 11 berkata, dengan demikian kepadamu telah dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kepada kita ada jaminan hak penuh, teman-teman. Kepada kita ada jaminan keselamatan yang sangat pasti, tanpa ada setengah-setengah. Dari itu, mungkin itu aja dari saya. Mungkin Pak Pendeta Toro mau menambahkan. Oke, Satu menit lagi masih ada. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bang Juma. Assalamualaikum, shalom alaikum, dan selamat pagi semuanya. Saya menambahkan Pak Pendeta. Saya menambahkan sedikit semuanya dari nas tadi. Allah menunjukkan kuasanya dengan membuktikan tidak ada seorang pun yang mampu menghadapi rencananya. Ya, Allah telah membuat perjanjian dengan Abraham serta keturunannya bahwa Allah akan memelihara tanah Kanaan serta kepada mereka. Itu nanti di Kejadian 12 ayat 5-7 dan Kejadian 15 ayat 7 dan seterusnya. Tetapi di sisi lain Allah juga menyatakan bahwa keturunan Abraham akan menjadi pelindung dari bangsa Israel. Di dalam apa juga saudaraku, Israel harus menjadi budak di tanah Israel, dan itu terjadi 400 tahun yang lalu, dan di Allah tidak bisa dihambat oleh rencana manusia atau bangsa. Allah menggenapi firman-Nya selama 40 tahun kepada mereka di luar tanah Mesir. Itu salah satu bukti tidak ada yang bisa melawan apa rencana Tuhan. Sesudah lewat 130 tahun, tepat pada hari. Oke, Pak Toro, terima kasih. Waktunya sudah habis, Pak Toro. Oke, terima kasih. Kita sepakat dengan timer ya. Siap. Sekiranya saya mau mengatakan bahwa bentar Nathan, siap, diam aja dulu Nathan, di mute aja dulu biar enak, kamu fokus ke pokok-pokok bahan kamu.
sekiranya Bang Juma dan Bang Nats atau Pak Toro sudah saling menyimak statement masing-masing, dan sekarang saya akan membawa untuk pertama kali menanggapi statement dari kedua narasumber. Saya akan berikan waktu kepada Bang Juma untuk menanggapi pertama statement dari Bang Nats. Nanti kita gantian Nats menanggapi statementnya Bang Juma. Silakan, terima kasih. Dimulai Bang Juma. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya ya yang ada di sini. Ketika saudara mengatakan jaminan keselamatan dan dengan uraian yang saudara-saudara sampaikan itu sangat menarik, gitu ya. Namun izinkan saya mengatakan suatu perbandingan ya berdasar Bible itu sendiri, bahwa keselamatan itu hanya bisa didapatkan dengan cara mengasihi. Nah, mengasihi di sini ruang lingkupnya adalah mentaati. Jadi mengasihi itu adalah mentaati. Ketika kita mentaati perintah orang tua, itu sama halnya kita mengasihi mereka, menyayangi mereka. Tapi kalau kita membantah perintah orang tua, itu artinya kita tidak mengasihi mereka. Jadi perintah mengasihi di sini jelas adalah bentuk ketaatan terhadap apa yang kemudian Tuhan perintah. Terhadap perintah Tuhan, mentaati segala aspek yang kemudian Tuhan inginkan. Contoh misalnya di dalam Yosua 1 nomor 7 ada perintah kepada Bani Israel agar mentaati semua perintah-perintah Tuhan yang diajarkan Tuhan melalui hambanya Musa alaihissalam. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Lalu kemudian di dalam Amsal 30 juga diterangkan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi perintah Tuhan agar kamu tidak dianggap sebagai pendusta. Nah, sedangkan yang kita lihat di dalam perjanjian baru pun, Yesus yang kami katakan sebagai oknum yang datang sebagai nabi dan rasul, makhluk manusia yang sangat luar biasa, manusia suci, manusia yang penuh dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan pencipta dan bumi, itu menekankan sebelum langit, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Nah, sementara yang saudara-saudara Kristen praktekkan hari ini adalah apa yang kemudian tidak diajarkan oleh, mohon maaf, yang tidak diajarkan oleh Yesus. Tapi muatan ajarannya baik, kasih. Tapi itu tidak cukup. Kenapa? Karena kasih itu adalah menerima perintah Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, dan mengajarkan kepada orang lain untuk melaksanakan perintah Tuhan tersebut. Contoh misalnya ketika dikatakan dalam Matius 5, ya, orang yang duduk di dalam kerajaan Tuhan paling terendah adalah mereka yang menghilangkan hukum Taurat, lalu kemudian mengajarkan kepada orang lain. Kemudian orang yang duduk di atas kerajaan Tuhan tertinggi adalah mereka yang mengamalkan hukum Taurat, lalu kemudian mengajarkan kepada orang lain. Di situ sudah sangat gamblang, di situ dijelaskan. Kemudian di dalam Matius 7 nomor 21-23, teman-teman Kristen itu, mohon maaf saya harus katakan, Anda terindikasi ada di dalamnya. Tidak semua orang yang menyuruh aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Mentaati hukum-hukumnya yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Sementara teman Kristen tidak melakukan itu. Makanya ada pengusiran, diusir. Mereka dikatakan pembuat kejahatan. Siapa mereka ini? Mereka yang selalu mengatakan diri mereka kasih, tetapi tidak menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Nah, mohon maaf saya katakan, di dalam Al-Quran dijelaskan begini. Sedikit saya ngambil dari Al-Quran ya, dalam surah Al-Baqarah ya. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya orang yang beriman itu kelak di hadapan Allah kemudian itu berbeda dengan orang-orang yang kemudian mengikuti yang bukan perintah Tuhan. Istabarral ladina tubi'u minal ladina tama'u wara'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Yaitu orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab
dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Jadi ada yang mengaku pengikut, tapi ternyata yang diikuti ini tidak mengaku bahwa dia tidak mengikuti aku. Nah, apa poin dari standarnya? Kita lihat dalam Yohanes 12 nomor 48. Yang menjadi hakim ketika Yesus itu datang adalah perkataan-perkataan Yesus yang pernah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke langit. Dia katakan, perkataanku itulah yang akan menjadi hakim terhadap mereka. Nah, ini dia. Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa tidak ada jaminan keselamatan bagi orang yang melanggar perintah-perintah Tuhan. Demikian. Oke, terima kasih Bang Juma. Terima kasih atas tanggapannya untuk statement yang dibawakan dari pihak Kristen tentang Bible. Sekarang saya tidak akan pernah lupa mengangkat topiknya dan mengingatkan topiknya adalah janji keselamatan versi 2 arah ya. Sekarang Nats Bible diminta atau Pak Toro diminta untuk menanggapi statementnya. Sabar ya. Sekarang Nats diminta atau Pak Toro untuk menanggapi statement yang dibawakan Pak Juma dari versi Al-Quran tadi. Nah, sebelum kita mulai, kita sapa dulu Bang John. Selamat pagi, monitor. Monitor. Saya nyimak dulu, saya merhatikan. Nyimak aja dulu Bang ya. Oke, dilanjut. Oke, thank you. Oke, Pak Toro atau Nats Bible menanggapi statement. Tunggu dulu Nathan. Biar tunggu aja dulu Nathan. Biar jangan ini, Nathan. Ya. Astaga. Oke, dimulai Pak Toro atau Nats Bible untuk menanggapi statement dari Bang Juma yang membawakan dari versi Al-Quran tadi tentang janji keselamatan. Waktu dan tempat diberikan. Oke, terima kasih. Ya, tentu dalam hal itu. Oke, terima kasih, moderator. Tentu dalam hal itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, bahwa di Alkitab itu iman kekristenan itu terlebih dahulu mempunyai dasar-dasarnya dan punya sejarah, ya. Ada banyak ayat-ayat yang menyatakan, yang mendukung bahwa iman kekristenan itu dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang tidak kudus, yang tidak mengikuti perintah Yesus akan masuk neraka juga. Dan begitu juga Yesus mengatakan kamu ya sebut aku guru, memang itu tepat katamu, akulah guru. Kamu sebut aku Tuhan, memang itu tepat katamu, aku Tuhan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam hal ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau memang ya kita tidak mengikuti perintahnya Yesus, tidak melakukan, tidak mau dibaptis dan tidak ada keselamatan di dalamnya. Harus mau dibaptis kalau orang yang ikut Yesus. Harus mengikuti perintah Yesus. Harus mempunyai ajaran kasih karena Yesus itu datang dari surga turun ke bumi. Ya. Dan yang tahu tentang surga, yang tahu tentang keselamatan bagi orang Kristen adalah yang datang dari surga. Tentu dalam hal ini saudara saya, Abang Juma yang luar biasa, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Anda tadi mengatakan bahwa di kitab Anda adalah sempurna. It's okay, itu hak Anda. Saya tidak mau bantah. Tetapi tentu kita meneliti, menelusuri di dalamnya saudaraku. Ya, sejarahnya seperti apa dan bagaimana saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Contohnya apakah Nabi Adam itu siapa istrinya? Ya, bagaimana kita mempunyai keturunan? Ya, tentu di situ harus kita tahu di kitab Al-Quran. Contohnya juga, apakah Isa Al-Masih itu ya sama dengan Yesus? Ya, hampir sama sebenarnya, tetapi di situ ada kesalahan. Dinyatakan Isa Al-Masih datangnya ke dunia ini untuk mematahkan salib. Dan ada banyak sekali teman-temanku yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak kekeliruan, banyak. Tapi itu menurut Anda dan hak Anda juga bagaimanapun. Saya tidak melarang dan saya juga tidak mengatakan bahwa salah. Itu hanya pandangan diskusi. Itu semuanya tergantung iman. Tetapi iman kekristenan itu tidak boleh ditawar-tawar. Makanya dia katakan tadi, ya, di dalam Yesaya, ya, janji Tuhan dan rencana Tuhan pasti digenapinya. Yesaya 55 ayat 8. Silakan Nas tambahkan. Oke. 2 menit 24 detik. Tentang statementnya Bang Suma tadi tentang Quran, jaminan di Quran, jaminan keselamatan seperti apa yang ada di Quran dan di hadis. Contoh, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Masih meminta, masih ada
kepastian, tapi di kekristenan, dia berkata akulah jalan. Kalian masih meminta, kami sudah mendapatkan jalan. Dan di Quran, surah Al-Furqan ayat 68, dan orang-orang yang tidak mempersembahkan dengan persembahan lain, dan orang-orang yang tidak membunuh dengan nyawa yang diharamkan Allah dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan hal demikian niscaya mendapatkan hukuman berat. Ayo, di sini dikatakan orang-orang yang tidak dengan persembahan lain, orang yang tidak membunuh nyawa yang diharamkan Allah dengan alasan yang benar dan yang tidak dan hukuman yang berat. Jaminan keselamatan seperti apa yang kayak gini? Di hadis Imam Muslim, dan jaminan keselamatan yang kalian dapatkan justru dari ahlul milal, dari orang Yahudi dan Nasrani, bukan dari Pulau Tani. Jadi keselamatan yang kalian dapatkan justru bukan dari Allah, tetapi dari orang Yahudi dan Nasrani. Sementara Allah apa? Ya, tidak bisa apa-apa Allah. Jadi mungkin itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin saya tambahkan teman-teman, tentu dalam 42 hal menit itu, detik. ya betul dalam hal itu percaya kepada Taurat, percaya kepada Injil, percaya kepada Zabur. Ya sekarang mana tulisan itu Injil itu, mana tulisan itu di kitabmu bahwa Zabur, bahwa Taurat itu. Percaya, sepertinya kita mencintai sesuatu, tetapi kalau tidak ada, kalau kita tidak melihat, bagaimana kita bisa mencintai? Hanya beriman saja, iman tanpa perbuatan maka hakikatnya mati. Iman tanpa tertulis dengan data bahwa tidak ada artinya bagi saya. Ya, oleh sebab itu teman-teman, ya harus kita memiliki suatu garis dasar tentang keimanan itu karena kita yang bisa menjamin kita masuk surga bukan orang lain dan bukan agama. Thank you. Oke, terima kasih. Sepertinya diskusinya mulai agak naik ya guys ya. Sebenarnya ini sebenarnya masih saling menanggapi, tapi ternyata Nats Babel sama Pak Toro sudah nggak sabar untuk bertanya. Kita masuk ke season yang lebih agak greget ya guys ya. Di sini kita akan membuat aturan bertanya, menjawab, menanggapi jawaban, dan menyanggah jawaban. Kita akan memberikan sepertinya duluan bertanya dari kita Kristen untuk Bang Juma, atau Bang Juma ke Kristen. Tapi menurut saya sih yang sudah tidak sabar ini tadi Bang Nats atau Pak Toro sudah membuat pertanyaan. Jadi kira-kira saya akan memberi pertama untuk yang bertanya dari Nats atau Pak Toro. Silakan bertanya, kita tidak pakai ini ya. Nanti saya stop aja kalau udah kelamaan, nggak pakai waktu. Nanti menjawabnya kira-kira bisa 3 menit atau 5 menit. Thank you. Dimulai dengan pertanyaan dari Bang Nats atau Pak Toro. Oke, saya dulu. Oke, pertanyaan saya simpel. Di hadis Musnad Ahmad nomor 9896, 9896, di situ dikatakan barang siapa yang mengumpulkan amal surga, amalnya akan ditutup dan akan langsung dimasukkan ke dalam neraka. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengumpulkan amal neraka, amalnya akan ditutup dan akan langsung dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam surga. Pertanyaan saya, jaminan keselamatan apa yang seperti ini? Kenapa kembali-kembali? Itu pertanyaan. Silakan tunjukkan. Oke, pertanyaannya sudah bisa dikunci Pak Juma? Bisa Bang, bisa. Atau dipersilakan untuk 2 orang bertanya Bang Juma? Boleh. Tadi dari Bang Nats sudah memberikan pertanyaan, Bang Juma sudah mengunci. Sekarang dari Pak Toro 1 pertanyaan untuk Bang Juma lagi. Oke, terima kasih Bang Moderator yang ganteng, yang cantik, yang luar biasa, yang ganteng-ganteng ya. Tentu dalam hal ini saya tadi katakan yang ganteng. Tentu dalam hal ini tadi saya katakan teman-teman ya, kita kan harus mempunyai dasar dan alasan. Tentu Adam itu kan tertulis bahwa istrinya itu adalah Hawa. Sekarang saya tanya Bang Juma, di mana tertulis di Al-Quran siapa istri ya Adam itu? Silakan. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Juma sudah menangkap 2 pertanyaan ini. 1 dari Pak Toro, siapa istrinya? Yang kedua dari Bang Nas, janji keselamatan apa seperti itu dari ayat Ali Sunan Daud tadi. Yang penting itulah. Bang Juma silakan ditangkapi 2 pertanyaan ini, dijawab 2 pertanyaan ini. Kita kasih
Boleh bisa nambah Sepertinya tidak Pak John. pertanyaan nggak? Satu lagi. Maaf ya Pak John, nanti Enggak bisa Pak John, enggak bisa. sepertinya tidak. Enggak. Dua-dua aja Pak John ya. Oke. Oke, lanjut. Maaf ya Pak John ya. Oke, nanti aja kita beri dulu kepada Bang Juma 5 menit cukup Bang Juma ya. Iya, boleh 6 menit, Bang. Kan 2 pertanyaan, Bang. Boleh nggak? Ya enggak apa-apa. Kasih aja 6 menit. Oke, 5 6 menit, menit. 5 menit. Iya, jadi 3 menit. Maaf ya. Ya, makasih. Ya. Senang. Apa-apa, Bang Ustaz, tetap semangat. Oke, waktu akan berjalan ketika Bang Juma mulai berbicara. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman ya atas pertanyaan yang diberikan pada saya. Ada 2 pertanyaan terkait dengan keselamatan. Saya awali dengan surah Ali Imran ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina falayyuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ketika saudara bertanya, mencari keselamatan di dalam ajaran agama Islam, Al-Quran menguraikan seperti ini. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Orang beriman mengerjakan amal kebajikan kelak akan masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. 1. Itu sudah jelas dalilnya dalam Al-Quran. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 198, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. 2. Lalu kemudian dalam surah Ali Imran ayat 15, qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka terdapat surga-surga yang mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Bang Juma, suara siapa nih? Iya, silakan. Halo. Ada yang ngomong tadi siapa? Tolong di mute aja dulu, di mute. Oke Bang Juma, maaf. Pak John di mute. Pak John di mute ya Pak John. Oke, baik. Oke. Lalu kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 130. Baik, Bang. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu sekalian mencari ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, dalam surah Al-Qalam ayat 34, inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sungguh-sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Jadi dalil di dalam Al-Qur'anul Karim itu jaminan keselamatan bagi kami orang yang bertakwa, orang yang beriman, itu jelas. Tilkal jannatul lati nurith min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan menjamin engkau surga. Apa 6 perkara itu? Tepati janji, tunaikan amanah, pelihara syahwat, pelihara kemaluan dari maksiat, kemudian tahan pandangan, dan tahanlah kedua tanganmu dari hal-hal yang bermaksiat. Nah, ini jaminan Rasulullah dan jaminan Allah kepada kami sebagai umat Islam. Ketika kami mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, maka akan diwariskan kepada kami itu surga dan kami kekal di dalamnya. Halidina fiha abada. Itu yang pertama. Kemudian Pendeta Torosoki bertanya tentang istri Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian saudara mengambil data itu untuk mengatakan kesempurnaan Al-Quran. Al-Quran itu bukan buku biografi yang menceritakan orang per orang. Terkait Nabi Adam alaihissalam memiliki istri, ya, Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, ada di surah Al-Baqarah ayat 35 sampai ayat 39.
surah Al-Araf ayat 19 sampai ayat 25, kemudian surah Taha ayat 117 sampai 126. Itu tidak menyebutkan nama Hawa, tetapi menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam memiliki istri. Tapi tidak disebutkan namanya, seperti di dalam kitab saudara disebutkan nama Hawa. Justru ini membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak menciplak. Andaikan Al-Quran itu lata, tidak ada kesukaran bagi penulis Al-Quran untuk memasukkan nama Hawa di dalamnya. Tapi Masya Allah, inilah bukti kesempurnaan Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi, karena kesempurnaan itu sudah ada pada diri Allah. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan, lalu sisi kesempurnaannya itu seperti apa? Kesempurnaan Al-Quran itu tidak dilihat daripada semua apa yang ada dalam pikiran kita, semua apa yang ada dalam mulut kita, perkataan-perkataan, semua kosakata harus ada dalam Al-Quran, tidak. Tapi keberadaan Al-Quran itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Kedatangan Al-Quran itu untuk kemudian membimbing manusia kepada jalan kebenaran. Kepada jalan kebenaran. Nah, kalau tadi saudara mengatakan, kenapa selalu minta petunjuk? Bukan berarti kami itu tidak memiliki petunjuk. Petunjuk dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas. Ini haram, ini halal, ini makruh, ini boleh, ini tidak boleh. Ini haram hukumnya Anda lakukan, ini halal. Semua sudah jelas. Setiap kami melangkah, aturan mainnya sudah ada. Tapi kenapa kami selalu minta jalan yang lurus? Karena manusia, anak keturunan Adam itu, dalam sehari hatinya dibolak-balik oleh iblis. Hari ini dia bertobat, boleh jadi keluar dari gereja, keluar dari masjid, keluar dari tempat ibadah, iblis memalingkan lagi dia kembali. Makanya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami selalu kepada jalan yang lurus itu. Apa itu? Taat kepadamu dan tidak menduakan dirimu, tidak menyembah selain daripada dirimu. Nah, terkait dengan itu, Al-Quran mengatakan, wa kathalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Apa yang dikatakan oleh Allah? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Agar Al-Quran itu menunjuk kepada jalan yang lurus. Demikian. Oke, thank you. Thank you atas jawaban Bang Juma atas Sama-sama, Bang pertanyaan Jen. dari Nasbibel sama Pak Pendeta Torosaki. Di sini saya mengundang satu orang saudara kita Muslim supaya ada temannya Bang Juma di atas. Kalau ada Jel, kamu naikkan aja. Siapa yang kira-kira langsung naikkan aja nanti. Nunggu-nunggu kita ada yang naik. Bang Nats atau Pak Toro bisa menanggapi jawaban dari Bang Juma tadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Waktunya 5 menit atau 6 menit nih. 5 menit aja. 5 menit. Siapa ya maksudnya? 5 5 menit. menit bagi 2 ya. Iya. Silakan Pak Pendeta duluan. Pendeta. Oke, kita tetap tidak lupa mengingatkan bahwa topiknya adalah janji keselamatan ya. Ya, silakan Pak Pendeta. Oke, Pak Pendeta bisa langsung menanggapi jawaban dari Bang Juma. Monitor. Oke, siap. Oke, 5 menit dibagi 2 ya, pandai-pandai aja ya. Dimulai Pak Toro. Luar biasa ya. Yes. Ya, tentu dalam hal ini Bapak, tentu kita harus menelusuri bagaimana sejarahnya itu. Kalau memang tidak tertulis, itulah pengakuan Abang tidak tertulis nama Adam Hawa. Ya tentu dalam itu bagaimana bisa saya katakan saya bukan keturunan Hawa, Adam. Karena kan saya tidak mengerti apa itu arti istri ya suami Adam. Ya tentu dalam hal itu bagaimana kesempurnaan. Contohnya Bapak ya banyak hal saya ya bahwa manusia itu ya masih terus mendoakan umatnya. Ya, mendoakan itu suatu tidak ada kepastian. Nah tentu dalam hal ini ya kita tahu di Alkitab kami, iman saya, bahwa Alkitab itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu adalah satu kesatuan yang utuh, adalah firman Tuhan. Ya di dalam Alkitab kami ya Yesus datang dari surga itu tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 23. Tidak ada jalan yang lain. Nah, dan di situ tertulis dengan sejarah dan akuratnya semuanya. Nah, tentu tidak mungkin ada Tuhan, dua Tuhan, semuanya yang benar. Tentu kebenaran yang sesungguhnya itu
Ya, pasti ada salah satu di antaranya Tuhan yang benar. Kepada siapa kita beriman yang mempunyai keselamatan itu, yang menjamin kita, yang sudah tertulis, yang mempunyai sejarah di dalamnya. Tentu dalam hal itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah, tidak ada pengampunan, semuanya akan masuk neraka. Saya juga tidak akan mau masuk neraka. Ketika kita mengikuti Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita pasti akan masuk surga. Ya, itu dari hal-hal yang luar biasanya, sungguh luar biasa, tidak ada yang lain. Ya, tentu saya tidak mau masuk seperti yang tertulis semua umat muslim masuk neraka di dalam Al-Quran 19 ayat 71 di laundry. Di kekristenan itu pasti ada tidak masuk neraka. Orang yang masuk neraka tetap ke neraka. Orang yang masuk surga yang melakukan kehendak Tuhan pasti masuk surga. Silakan Nas. Oke, saya akan menanggapi jawabannya Bang Sumba dari isi Quran dan hadis juga. Jaminan keselamatan itu seharusnya didapatkan dengan pasti. Tapi seperti yang ada di hadis Sahih Bukhari nomor 21, di situ kalian justru di laundry dulu di neraka. Tidak langsung masuk ke laundry. Menurut saya di Musnad Ahmad nomor 19 itu kalian membutuhkan amal surga, tapi masuknya di neraka. Dan membutuhkan amal neraka, tapi masuknya di surga. Jaminan seperti apa yang kayak gini? Itu bukan jaminan, tetapi suka-suka. Apa aku naikin Islam aja deh satu. Enggak, aku naikin Islam. Ya, bentar Angel ya. Jadi kalau seperti itu berarti suka-suka Allah. Kalau dia suka maunya umatnya masuk di neraka, ya neraka. Kalau dia maunya umatnya masuk, dia tidak surga walaupun dia penjahat. Tanpa ada yang namanya jaminan. Seperti juga di hadis Imam Muslim nomor 491. Di situ dosa-dosa kalian itu ditanggung oleh orang Yahudi dan Nasrani. Dosa-dosa yang sebesar gunung itu ditanggung oleh orang itu, bukan Allah, bukan kamu. Jadi jaminan seperti apa yang kalian dapat? Jaminan seperti apa yang kalian menantikan dari Allah? Seperti juga di surah Al-Furqan ayat 68. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dan orang lain, dan orang-orang yang tidak membunuh nyawa yang diharapkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan orang yang tidak berzina, dan barang siapa yang melakukan hal demikian dia akan mendapatkan pembalasan dosa atau hukuman yang berat. Baik justru mendapatkan hukuman berat. Jaminan seperti apa yang kayak? Ya, tapi kalau di Kristen jaminannya penuh tanpa ada laundry. Yang namanya neraka itu kekal, yang namanya surga itu juga kekal tanpa ada yang namanya laundry. Emang cucian pakai laundry. Dan lagi pula yang namanya dosa masa di laundry di neraka. Yang namanya baju kotor tidak mungkin di laundry di tempat di air got. Itu tidak mungkin. Teman-teman ya. Ada waktu dan Ya, 7 detik. silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Suaraku monitor ada suara nggak? Ada tes. Halo, Tes, halo? ada. Ada monitor? Tes ada. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan tanggapan dari Nats dan Pak Toro tentang jawaban yang diberikan oleh Bang Juma. Sekarang ini mungkin ada tadi bahasa tentang laundry atau apa segala macam. Kiranya Bang Juma sudah mengerti juga dengan tanggapan ini, dan kita akan mendengarkan sanggahan dari Bang Juma. Waktu dan tempat diberikan, waktunya 5 menit ya Bang Juma. Iya, Silakan, Bang. silakan Bang. Baik. Jadi gini, tadi Anda mungkin tidak mendengarkan atau ada kesulitan pemahaman terhadap apa yang saya uraikan terkait dengan jaminan keselamatan. Jadi jaminan keselamatan itu, kalau Anda membawa narasi yang Anda katakan hadits, ya mohon maaf,
Sesahi apapun hadits yang Anda maksud, itu ketika bertentangan dengan Al-Quran itu harus ditelaah lagi lebih mendalam ya. Al-Quran sudah sangat jelas mengatakan walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kami kekal, umat Islam itu kekal di dalam surga. Itu dalil jaminannya ada. Tapi kalau Anda mencoba untuk mengatakan ada hadits, kita lihat dulu kredibel Anda untuk mengatakan itu apa gitu ya. Nah, kemudian ketika saudara pendeta Torosoki mengatakan Al-Quran itu tidak sempurna karena tidak menyebut nama istri Adam alaihissalam, dampaknya Anda katakan bahwasanya Anda bingung, Anda berasal dari keturunan mana. Jadi di Islam itu tidak ada yang ya kaidah-kaidah seperti itu. Ya, ketika Anda mengatakan Tuhan itu cuma satu, nah inilah dia yang jadi masalah. Betulkah Tuhan Anda satu? Kan gitu ya. Lalu kemudian Anda mengatakan di laundry dan di laundry di dalam neraka. Jadi ketika Anda mendudukkan misalnya dalam surah Maryam ya, dalam surah Maryam ayat 72 misalnya ya teman-teman, atau ayat 71 yang biasa dijadikan sebagai sandaran teman-teman Kristen itu mengatakan Islam itu semuanya masuk ke dalam neraka. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Jadi mendatangi itu ya bukan berarti memasuki. Sama seperti ketika Anda itu mendatangi pemakaman, bukan berarti Anda memasuki kuburan. Oke, mendatangi rumah sakit bukan berarti Anda itu pasien. Kenapa kita umat manusia itu ingat, ketika ada kata minkum, ini semua manusia ini, bukan hanya sebatas muslim, semua manusia. Ya, ini saya ikuti alur pemikiran saudara-saudara. Semua manusia akan mendatangi neraka itu. Akan mendatangi. Lalu kemudian untuk apa manusia mendatangi neraka? Agar manusia itu yang masuk ke surga benar-benar merasakan kenikmatan dan kebahagiaan di surga setelah melihat penderitaan orang-orang, siksaan yang akan terjadi terhadap mereka yang ada di neraka. Itulah kebahagiaannya. Jadi Allah memperlihatkan siksaan neraka itu, Allah perlihatkan ini loh neraka. Tapi kata Allah kemudian di dalam ayat selanjutnya, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jiziyya." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Tuh. Jadi didatangkan orang-orang semua manusia ke dalam neraka, mendatangi neraka, tetapi yang beriman itu diselamatkan. Setelah melihat, oh ini yang namanya neraka, orang beriman kemudian diselamatkan dan menuju kepada jannah. Tetapi kata Allah, summa dikatakan wa nazaruz zalimina fiha jiziyah, dan membiarkan orang-orang kufur, orang-orang zalim, orang-orang kafir berlutut di dalam neraka, mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha abada. Nah, sehingga ketika Anda mengatakan oh tidak, kalian itu mendatangi neraka, saya katakan ketika kami mendatangi kuburan bukan berarti kami terkubur. Ketika datang ke rumah sakit bukan berarti kami pasien. Bisa kami pengunjung, pembesuk dan seterusnya. Nah, inilah yang saudara harus pahami. Sedangkan kalau kita lihat di dalam kitab saudara, Markus 9 nomor 49, di situ sangat jelas kemudian semua orang Kristen akan masuk ke dalam neraka. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Itu yang ada di dalam kitab saudara. Kemudian ketika berbicara mengenai laundry dan laundry, ingat Bung, Matius 16 nomor 27, Mazmur 62 nomor 13, manusia semuanya akan diupah berdasarkan atas perbuatan manusia. Ketika ada perbuatannya baik, ada perbuatannya buruk, maka perbuatan buruknya dulu akan dihapuskan. Perbuatan baiknya masa nggak dibalas? Perbuatan baiknya masa tidak diberikan upah? Sementara dalil di kitab saudara mengatakan orang akan diupah berdasarkan perbuatannya. Lah ada perbuatan baiknya harus diganjar dengan perbuatan yang baik. Makanya di laundry lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga untuk mendapatkan pembalasan dari perbuatan baik. Demikian. Oke Bang Juma, waktunya sudah habis. Nah, jadi tadi kita sudah sepakat bahwa sanggahan itu adalah mutlak milik yang ditanya ya. Sekarang
kita akan kembali ke awal. Sekarang kita akan meminta dari Bang Juma untuk bertanya tentang statement janji keselamatan dari Bible. Waktu dan tempat dipersilakan Bang Juma, jangan terlalu panjang karena kita tidak akan membuat waktu. Baik, Oke, silakan Bang, bertanya baik. Bang Juma. Terima kasih teman-teman. Jadi layaknya kami umat Islam mendapatkan jaminan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan penyebutan Al-Quran dan penyebutan Islam. Sekarang saya ingin tahu dari teman-teman Kristen, jaminan Yesus yang menyebut nama Kristen dan menyebut perjanjian baru, di antaranya surah-surah Paulus yang Anda jadikan sebagai sandaran iman menjadi seorang Kristiani itu, apakah ada jaminannya dari Yesus? Seperti misalnya sedikit lagi Anda memperingati tahun kelahiran Tuhan saudara-saudara. Tuhan Anda berulang tahun beberapa hari lagi. Yang saya ingin pertanyakan kepada saudara di sini, termasuk Pendeta Torosoki, tunjukkan kepada saya jaminan keselamatan dari Yesus terhadap orang-orang yang memperingati hari kelahiran Tuhan, dan adanya jaminan keselamatan bagi mereka orang Kristen yang menuhankan Yesus, yang mengatakan bahwa Yesus adalah manusia yang mati terputih di atas tiang salib, menebus Kristen dari dosa-dosa hukum Taurat, dari hukum Taurat maksud saya. Silakan. Jaminan Yesus terhadap Kristen itu tolong tunjukkan secara valid di mana. Silakan. Terima kasih. Di sini Bang Juma sudah bertanya, mungkin Nats sama Pak Toro sudah mengunci pertanyaan itu. Ya, dia meminta apa jaminan keselamatan dari merayakan hari-hari besar dan jaminan dari Tuhan Yesus itu. Semoga Pak Toro dan Nats Bible bisa menjelaskannya dengan terperinci dan padat dan singkat. Oke, waktu dan tempat diberikan, waktunya ada 6 menit, bisa dibagi dua, pandai-pandai aja ya. Siapa aja yang duluan, Nats atau Pak Toro? Pak Toro. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Juma. Bang Juma tadi mengutip di dalam Markus ayat 9 tentang neraka dan surga. Sebenarnya Penas, di ayat yang kamu kutip itu tidak ada berbicara neraka dengan surga, atau semuanya orang Kristen itu, semuanya pengikut Kristus itu masuk neraka. Tidak ada. Saya bantah itu habis-habis. Coba nanti telusuri, baca lebih dalam lagi di Markus 9 tadi. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman ya, inilah buktinya kalau memperingati kelahiran Tuhan Yesus itu bukan suatu jaminan, hanya kami mengingat ya ketika Yesus lahir, merayakan tentang kelahirannya itu, merasakan. Ya, masa kalau memang anak Bang Juma ulang tahun tidak merayakan, apalagi ini loh Tuhan. Ya, Yesus itu yang datang, Tuhan itu yang datang dalam rupa manusia. Ya, masa tidak kamu ingat? Dia mengorbankan dirinya. Dia mati. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia terangkat ke surga. Kok tidak kamu menyelamatkan, tidak merayakan? Tentu kita harus merayakan, mengingat betapa besar kasih Yesus Kristus di dalam dunia ini. Dan tentu dalam hal itu saya simpulkan sedikit tadi. Anda mengatakan apakah ada jaminan kekristenan itu? Jaminan kekristenan itu masuk surga? Ada. Ya. Coba baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 2. Ya, nanti Bang Juma catat bahwa orang Kristen itu, orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu pasti terangkat ke surga. Tapi bukan KTP Kristen yang terangkat ke surga, tetapi yang mengikuti, yang percaya kepada Yesus Kristus akan pasti terangkat ke surga ke tingkat 7. Ya, ini yang luar biasanya saudaraku. Dan Yesus juga mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tentu juga di mana Yesus mengakui dirinya ketika ditanya di dalam Yohanes 13 ayat 13. Mengatakan, kamu sebut aku guru, memang itu tepat katamu, akulah guru. Kamu sebut aku Tuhan, memang itu tepat katamu, akulah Tuhan. Ini luar biasanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mengikut Yesus ada jaminan. Yesus telah menjamin kita. Dia menghapuskan dosa kita. Tetapi saat ini, dosa apa yang ditanggung Yesus? Yaitu